Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metabolisme lipid dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratnakartika, MTech, kelas Kimia B 2020. Anggota kelompok 7 yaitu ada Dewi Kolbunia, Fitria Dwi, Muhammad Sadillah, Tania Zahra, dan Wan Karisma. Untuk topik yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada sejarah, yang kedua ada prinsip katabolisme dan anabolisme lipid, yang ketiga lemak sederhana, glikolipid, dan lipoprotein, yang keempat proses katabolisme lipid, yang kelima proses beta oksidasi, yang keenam interrelasi metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein, yang ketujuh anabolisme lipid, yang kedelapan mekanisme pengendalian metabolisme lemak. Nah, sebelum masuk ke sejarah, kita terlebih dahulu sama-sama mereview materi lipid yang sudah disampaikan di semester sebelumnya. Lipid adalah senyawa yang memiliki kelarutan rendah dalam air yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen yang umumnya hidrofobik, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik dan bersifat nonpolar. Nah, lipid ini bukan merupakan polimer, hal ini berbeda dengan protein dan karbohidrat. Metabolisme lipid adalah proses biokimia yang terjadi secara kompleks di dalam tubuh, yaitu meliputi proses pencernaan, penyerapan, sintesis, dan dekomposisi lemak dengan bantuan berbagai enzim tertentu. Tujuan metabolisme lipid yaitu memperoleh energi atau katabolisme dan menggabungkan untuk pembangun anabolisme. Lipid itu kan kaya akan energi sehingga berfungsi sebagai energi utama dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi lipid, karena materi ini saya ambil dari video materi presentasi kelompok sebelumnya di semester sebelumnya. Di mana lipid ini terbagi menjadi 3, ada lipid sederhana yang terdiri dari lemak, minyak, urin. Selanjutnya ada lipid kompleks yang terdiri dari fosfolipid, glikolipid. Kemudian ada derivat lipid atau turunan lipid yang terdiri dari asam lemak, alkohol dan gliserol, serta sterol. Lalu ke pencernaan lipid, di mana makanan yang mengandung lemak akan dicerna melalui mulut, dan di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh lipase lingual. Di mulut ini terjadi pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan mono dan digliserida. Lalu selanjutnya ditelan melalui kerongkongan. Nah, setelah sampai lambung, lemak ini dicerna secara mekanik oleh peristaltik dan kimiawi oleh lipase lambung. Dan di lambung ini terjadi pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan monoasil gliserida. Lalu selanjutnya lemak yang keluar dari lambung kemudian masuk ke usus halus, yang kemudian merangsang pengeluaran hormon oleh sitokinin. Hormon ini menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Garam empedu berfungsi memecah lemak yang berukuran besar menjadi lebih kecil sehingga memudahkan lipase yang dihasilkan pankreas dalam mencerna lemak. Hasil akhir pencernaan lemak adalah asam lemak dan 2 monogliserida, gliserol dan jadi hasil akhir dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan monogliserida serta beberapa gliserol. Selanjutnya masuk ke penyerapan lipid, di mana pertama lipid itu dipecah dulu dengan garam empedu atau basalt untuk mendapatkan bentuk-bentuk kecil yang bernama micelles. Nah, micelles ini akan ditarik oleh pankreatik lipase ke dalam sel mukosa, dan dalam sel mukosa itu dia akan disintesis
trigliserida dan membentuk si kilomikron. Nah, kilomikron ini akan dibawa ke dalam sel limfatik untuk diedarkan. Di materi ini saya ambil dari video materi presentasi sebelumnya. Nah, tadi kan triasylglycerol akan bergabung dengan kilomikron yang ditentukan pada gambar berwarna biru yang berbentuk bulat pada layar. Nah, kilomikron ini merupakan jenis lipoprotein, di mana lipoprotein itu kan macam-macamnya. Ada kilomikron, LDL, FLDL, dan HDL. Untuk kilomikron ini sendiri, fungsinya itu untuk mengangkut lipid atau triasylglycerol dari usus halus ke dalam jaringan target. Nah, kenapa harus kilomikron? Karena triasylglycerol ini kan sifatnya nonpolar atau hidrofobik, maka dia tidak akan bercampur dengan darah yang sifatnya hidrofil atau polar. Makanya membutuhkan bantuan kilomikron untuk mentransportasikan triasylglycerol menuju ke jaringan target. Kilomikron ini tidak hanya membawa trigliserida saja, dia juga membawa senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar, yang nantinya akan diangkut oleh kilomikron ke dalam peredaran darah kita. Nah, untuk pengangkutan lipid dalam plasma darah, jadi kilomikron yang tadi yang barusan dibahas, ini nantinya akan melewati sistem limfatik dan juga melewati kapiler darah. Lalu nanti akhirnya sampai ke jaringan otot dan jaringan adiposa. Nah, pada jaringan tersebut ada yang namanya enzim lipoprotein lipase. Fungsinya itu untuk memecah triasylglycerol yang dibawa kilomikron menjadi asam lemak dan gliserol. Namun, untuk lipoprotein lipase ini perlu diaktifkan terlebih dahulu dengan ApoC2 yang terdapat pada kilomikron. Untuk triasylglycerolnya akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, asam lemak tersebut akan diserap pada jaringan target di luar hati atau jaringan ekstrahepatik. Misalnya, jaringan otot kalau diserap maka dia akan dioksidasi untuk menghasilkan energi, sedangkan untuk asam lemak yang diserap oleh jaringan adiposa akan disimpan sebagai cadangan energi. Nah, di sini bisa dilihat dari pada gambar yang tulisan merah itu asam lemak itu kan nantinya akan menghasilkan energi. Tapi kalau misalnya makanan yang kita makan mengandung asam lemak yang berlebih, maka dia akan dikonversi lagi menjadi TAG atau triasylglycerol. Nah, TAG-nya nanti akan kembali lagi ke siklus peredaran darah kita. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke sejarah dari lipid. Pada tahun 1890, Charles E. Overton mempelopori sejarah penemuan biomembran. Beliau menyatakan bahwa sel terbungkus oleh beberapa lapisan permeabel yang selektif kemungkinan tersusun dari kolesterol dan lecitin. Tahun 1900, Irving Langmuir mengemukakan hasil penelitiannya tentang struktur membran lipid monolayer. Struktur inilah yang menjadi dasar struktur membran pada abad ke-20. Tahun 1925, E. Gorter dan F. Brendel menemukan bahwa rata-rata jumlah lapisan tunggal monolayer pada masing-masing membran ada 2, sehingga timbul konsep lipid bilayer. Tahun 1935, Richardson dan Danieli mereka menyatakan bahwa pada kedua sisi lapisan lipid ada suatu lapisan yang terdiri dari protein. Materi ini juga saya ambil dari video presentasi pondok sebelumnya. Selanjutnya yaitu prinsip katabolisme dan anabolisme lipid, di mana katabolisme sendiri merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Sedangkan anabolisme itu proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks atau sebaliknya, gitu kan. Terus katabolisme lipid atau lipolisis merupakan proses pemecahan molekul lipid menjadi molekul yang lebih sederhana dengan pelepasan energi. Sedangkan anabolisme lipid merupakan proses mensintesis molekul lipid dari yang lebih sederhana untuk menyimpan energi.
Kalau katabolisme lipid itu sifatnya eksergonik, sedangkan anabolisme lipid sifatnya energonik. Kalau katabolisme lipid itu katabolisme asam lemak terjadi pada mitokondria, sedangkan untuk anabolisme asam lemak terjadi pada sitoplasma. Nah, kenapa asam lemak? Karena nanti asam lemak akan dihidupkan dan bisa menghasilkan energi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Kemudian ada lemak sederhana, glikolipid, dan lipoprotein. Lemak sederhana merupakan lemak yang disusun oleh trigliserida, yaitu 3 asam lemak dan 1 gliserol. Trigliserida merupakan cadangan makanan yang kaya energi. Pada vertebrata, trigliserida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan pada tumbuhan menyimpan trigliserida dalam benihnya. Selanjutnya ada glikolipid. Glikolipid adalah lipid dengan karbohidrat yang terikat oleh ikatan glikosidik. Perannya adalah untuk menjaga stabilitas membran sel dan memfasilitasi pengenalan seluler. Glikolipid ditemukan pada permukaan semua membran sel eukariotik. Lipid yang paling umum dalam membran sel adalah gliserolipid dan sphingolipid. Mereka masing-masing memiliki gliserol dan sphingosine sebagai tulang punggung mereka. Lipid memiliki kepala kutub dan ekor nonpolar. Pada membran sel, permukaan luar membran dibuat dari kelompok kepala kutub, sedangkan bagian dalam terbuat dari kelompok ekor nonpolar. Sakarida yang melekat pada gugus kepala polar di bagian luar sel adalah komponen ligan glikolipid. Lipid dan sakarida membentuk glikokonjugat melalui ikatan glikosidik yang merupakan ikatan kovalen. Lalu ada lipoprotein. Lipoprotein adalah partikel kompleks yang memiliki inti hidrofobik pusat lipid nonpolar, terutama ester kolesterol dan trigliserida. Lipoprotein terdiri dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol bebas, kolesterol ester, dan apolipoprotein. Lipoprotein plasma diklasifikasikan menjadi kilomikrons, lipoprotein densitas sangat rendah, lipoprotein densitas rendah, dan lipoprotein densitas tinggi. Lalu yang keempat adalah proses katabolisme. Selanjutnya adalah lipolisis, di mana lipolisis sendiri adalah proses pemecahan lemak dalam tubuh melalui proses hidrolisis. Lipolisis terjadi di jaringan adiposa yang merupakan jaringan lemak yang melindungi dan melapisi tubuh serta organ manusia. Gambar pertama ini adalah mekanisme lipolisis, yaitu ada pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Yang pertama adalah trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan lalu menjadi diasiglycerol melalui proses adiposa trigliserida lipase. Lalu dari diasiglycerol menjadi asam lemak dan juga monoasiglycerol melalui proses hormon sensitif lipase. Lalu dari monoasiglycerol menjadi gliserol dan asam lemak melalui proses monogliserida lipase. Lalu ada gambar kedua, yaitu adalah gambaran mekanisme lipolisis dan jalur proses asam lemak dan komponen gliserol, di mana dari trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Dari gliserol sendiri akan melalui proses yang namanya glisolosis, itu nantinya diubah menjadi asam pirufat, dan dari asam lemak dan pirufat ini akan masuk ke dalam proses lipolisis, yaitu untuk asam lemak menjadi beta oksidan, lalu menjadi asetil koenzim A, sama begitu pula dengan pirufat akan menjadi asetil koenzim A, lalu dari asetil koenzim A akan melalui proses citric acid cycle. Selanjutnya adalah asam lemak, di mana katabolisme asam lemak adalah proses metabolisme di mana tubuh kita memanfaatkan energi yang tersimpan dalam trigliserida. 1 gram asam lemak bisa menghasilkan sekitar 9 kakal energi. Lemak yang ada di dalam makanan kita dicerna oleh lipase yang disekresikan oleh pankreas di duodenum. Trigliserida diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak rantai panjang mengalami oksidasi beta dalam matriks mitokondria membentuk asetil koenzim A, di mana proses katabolisme asam lemak dibagi menjadi 3 jenis, antara lain yaitu ada asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan juga asam lemak ganjil. Yang pertama adalah asam lemak jenuh. Di sini ada proses dari trigliserol menjadi asam lemak sebanyak 3, lalu dari salah satu asam lemak
itu akan melalui proses thiosterification atau activation dibantu dengan coenzim A menjadi fatty acyl coenzim A. Lalu memasuki membran mitokondria, itu kulit terluarnya, itu dibantu dengan carnitine berubah menjadi fatty acyl carnitine. Lalu dari fatty acyl carnitine ini akan memasuki membran paling dalamnya, itu dinamai dengan proses acyl carnitine translokase. Lalu berubah menjadi fatty acyl carnitine. Itu nantinya akan melalui proses juga, di mana akan berubah menjadi fatty acyl coenzim A, di mana di situ juga terdapat proses dari coenzim A akan berubah menjadi carnitine. Lalu dari fatty acyl coenzim A itu akan melalui proses oksidasi, di mana berubah menjadi trans sigma kuadrat enoyl coenzim A. Di situ juga terdapat proses perubahan dari FAD menjadi FADH2 dan menghasilkan sekitar 1,5 ATP. Dari trans sigma kuadrat enoyl coenzim A itu melalui proses hidrasi itu berubah menjadi beta hidroksiasil coenzim A dibantu dengan bantuan H2O atau air. Lalu yang ketiga adalah proses oksidasi, di mana berubah menjadi beta ketoasil coenzim A, di mana dari situ dibantu dengan ataupun terdapat proses dari NAD+ menjadi NADH dan juga H+. Di situ juga menghasilkan sekitar kurang lebih 2,5 ATP. Lalu proses keempat itu adalah thiolisis, di mana berubah menjadi fatty acyl coenzim A. Di situ juga terdapat perubahan dari coenzim A menjadi asetil coenzim A, dan nantinya dari asetil coenzim A itu akan memasuki siklus Krebs dan akan menghasilkan sekitar 10 ATP. Selanjutnya adalah proses electron transport chain, di mana di dalam electron transport chain ini terdapat sekitar 4 kompleks yang ada di dalam prosesnya. Adapun proses pertama itu adalah transfer elektron dari NADH ke ubiquinon atau UKI, di mana NADH diproduksi dalam siklus lain yang berbeda oleh reaksi ketoglutarat dehidrogenase, isositrat dehidrogenase, dan juga malat dehidrogenase dari siklus TCA. Oleh reaksi pirufat dehidrogenase yang mengubah pirufat menjadi asetil coenzim A oleh oksidasi asam lemak dan oleh lainnya melalui reaksi oksidasi. Lalu NADH yang diproduksi di matris mitokondria ditransfer ke ruang antarmembran, di mana nantinya NADH akan mentransfer elektron ke FMN yang ada di ruang antarmembran melalui kompleks pertama, yaitu NADH dehidrogenase. Nantinya FMN melakukan ataupun meneruskan elektron ke pusat FES ataupun satu elektron ke pusat FES yang kemudian mentransfer elektron satu persatu ke coenzim Q yang nantinya akan membentuk semiquinon dan membentuk ubiquinol. Nah, dari transfer elektron itu menciptakan energi yang dapat digunakan untuk memompa dua proton ya untuk melintasi membran menciptakan gradien potensial. Nah, nantinya proton bergerak kembali ke matriks melalui pori-pori di kompleks ATP sintase membentuk energi dalam ATP. Lalu yang kedua itu adalah proses transfer elektron dari FADH2 ke coenzim Q, di mana oksidasi suksinat menjadi fumarat menghasilkan reduksi FAD menjadi FADH2. Nantinya elektron dari FADH2 memasuki rantai transfer elektron yang dikatalisis oleh kompleks 2. Nantinya itu dinamakan suksinat dehidrogenase. Seperti di kompleks 1 juga, itu nantinya elektron mencapai CoQ melalui serangkaian pusat FES, namun kompleks 2 tidak memompa proton apapun melintasi membrannya. Lalu yang proses ketiga itu adalah proses elektron dari CoQH2 menjadi sitokrom C, di mana CoQH2 tereduksi mentransfer elektron melalui sitokrom B dan C1 yang akhirnya mencapai sitokrom C. Kompleks 2 ataupun yang dinamakan sitokrom reduktase itu akan menghasilkan proses ini di mana Fe3+ yang ada di dalam sitokrom direduksi menjadi Fe2+. Nantinya setiap sitokrom mentransfer satu elektron yang masing-masing dan dengan demikian dua molekul sitokrom direduksi untuk transfer elektron untuk setiap NADH yang teroksidasi.
Energi dihasilkan selama transfer elektron yang digunakan untuk memompa proton melintasi membran membantu gradien potensial. Proses terakhir itu adalah proton akan bergerak kembali ke matriks melalui pori-pori di kompleks ATP sintase, membentuk energi dalam bentuk ATP seperti pada kompleks pertama. Lalu proses keempat itu adalah transfer elektron dari sitokrom C melalui ke molekul oksigen. Nah, langkah terakhir dalam rantai transfer elektron ini dikatalisis oleh kompleks 4, di mana ataupun biasakan dinamakan prosesnya itu adalah sitokrom oksidase, yang nantinya elektron ditransfer dari sitokrom C ke molekul oksigen. Lalu, karena kedua elektron diperlukan untuk mereduksi satu molekul oksigen menjadi air, maka untuk setiap NADH ini separuh oksigen direduksi akan menjadi air. Demikian pula Fe2+ dari sitokrom C dioksidasi menjadi Fe3+, yang nantinya energi yang dilepaskan selama proses ini digunakan untuk memompa proton melintasi membran. Nah, transfer proton kembali ke matriks menghasilkan pembentukan ATP. NADH yang diproduksi di matriks mitokondria ditransfer ke ruang antar dari sitokrom C ke molekul oksigen. Energi yang dilepaskan selama proses ini digunakan untuk memompa proton melintasi membran. Nah, transfer proton kembali ke matriks menghasilkan pembentukan ATP. Bejir banget Adinda, hampir saya loh panik. Selanjutnya adalah asam lemak tidak jenuh, di mana sini adalah beta oksidasi dari asam lemak tidak jenuh. Dari pertama adalah struktur dari linoleol koenzim A, itu nantinya akan melalui proses beta oksidasi dan akan menghasilkan 3 asetil koenzim A dan juga akan menghasilkan salah satu senyawa selanjutnya, di mana dari senyawa hasil tersebut akan melalui proses enoil koenzim A isomerase, nantinya menghasilkan senyawa lagi yaitu asil koenzim A, dan nantinya dari proses ataupun dari hasil itu akan melalui proses lagi yaitu namanya asil koenzim A dehidrogenase, di mana juga melalui proses beta oksidasi yang itu akan menghasilkan 1 asetil koenzim A dan akan menghasilkan senyawa yaitu ada deonyl koenzim A, di mana nantinya deonyl koenzim A ini akan direduktase, akan menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Dari enoil koenzim A ini sendiri akan melalui proses isomerase yang nantinya akan menghasilkan senyawa, dan nantinya dari senyawa tersebut akan melalui proses beta oksidasi kembali dan akan menghasilkan 5 asetil koenzim A. Ini adalah asam lemak ganjil, di mana di sini terdapat 3 proses, yaitu adalah valine, isoleucine, dan juga leucine. Di mana di sini dari 3 proses itu nantinya akan menghasilkan propionil koenzim A dan juga asetil koenzim A. Di sini saya akan ambil salah satu contohnya dari valine, itu ada senyawa pertama nantinya akan melalui proses itu akan menjadi alpha ketoisovalerate. Lalu dari proses itu, dari hasil tersebut akan diproses kembali dan menghasilkan CO2 dan juga isobutyryl koenzim A. Dari isobutyryl koenzim A akan diproses kembali dan akan menghasilkan metil lasyryl koenzim A. Dari hasil tersebut juga akan diproses kembali dan menghasilkan beta hidroksil isobutyryl koenzim A. Dari hasil tersebut diubah lagi menjadi beta hidroksi isobutyrat dan diproses kembali akan menjadi metil malonat semialdehyde. Lalu di proses terakhir itu akan menghasilkan propionil koenzim A dan akan menghasilkan juga CO2. Nah, dari propionil koenzim A sendiri nantinya akan diubah menjadi succinyl koenzim A melalui beberapa proses. Yang pertama adalah proses propionil koenzim A karboksilase, di mana dibantu dengan HCO3 negatif dan akan menghasilkan demethyl malonyl koenzim A. Lalu di situ juga terdapat proses biotin
di mana mengubah dari ATP menjadi ADP ditambah PI. Dari hasil demetilmalonil koenzim A itu akan melalui proses metilmalonil koenzim A epimerase, itu akan menghasilkan L-metilmalonil koenzim A, di mana dari hasil tersebut akan melalui kembali proses, yaitu ada metilmalonil koenzim A mutase, itu juga dibantu dengan koenzim dari vitamin B12 dan akan menghasilkan susinil koenzim A. Kelar. Selanjutnya adalah asam lemak tidak jenuh, di mana sini adalah beta oksidasi dari asam lemak tidak jenuh. Dari pertama adalah struktur dari linoleol koenzim A, itu nantinya akan melalui proses beta oksidasi dan akan menghasilkan 3 asetil koenzim A dan juga akan menghasilkan salah satu senyawa selanjutnya, di mana dari senyawa hasil tersebut akan melalui proses enoyl koenzim A isomerase, nantinya menghasilkan senyawa lagi yaitu asil koenzim A, dan nantinya dari proses ataupun dari hasil itu akan melalui proses lagi yaitu asil koenzim A dehidrogenase, di mana juga melalui proses beta oksidasi dan itu akan menghasilkan 1 asetil koenzim A dan akan menghasilkan senyawa yaitu ada dionyl koenzim A, di mana nantinya dionyl koenzim A ini akan direduktase, akan menghasilkan senyawa enoyl koenzim A. Dari enoyl koenzim A ini sendiri akan melalui proses isomerase yang nantinya akan menghasilkan senyawa, dan nantinya dari senyawa tersebut akan melalui proses beta oksidasi kembali dan akan menghasilkan 5 asetil koenzim A. Dan yang terakhir ini adalah asam lemak ganjil, di mana di sini terdapat 3 proses, yaitu adalah valine, isoleucin, dan juga leucin. Di mana di sini dari 3 proses itu nantinya akan menghasilkan propionil koenzim A dan juga asetil koenzim A. Di sini saya akan ambil salah satu contohnya dari valine, itu ada senyawa pertama nantinya akan melalui proses itu akan menjadi alpha ketoisovalerate. Lalu dari proses itu, dari hasil tersebut akan diproses kembali dan menghasilkan CO2 dan juga isobutyryl koenzim A. Dari isobutyryl koenzim A akan diproses kembali dan akan menghasilkan metilasiryl koenzim A. Dari hasil tersebut juga akan diproses kembali dan menghasilkan beta hidroksil isobutyryl koenzim A. Dari hasil tersebut diubah lagi menjadi beta hidroksi isobutyrate dan diproses kembali akan menjadi metil malat semialdehid. Lalu di proses terakhir itu akan menghasilkan propionil koenzim A dan akan menghasilkan juga CO2. Nah, dari propionil koenzim A sendiri nantinya akan diubah menjadi susinil koenzim A melalui beberapa proses. Yang pertama adalah proses propionil koenzim A karboksilase, di mana dibantu dengan HCO3 negatif dan akan menghasilkan demetilmalonil koenzim A. Lalu di situ juga terdapat proses biotin, di mana mengubah dari ATP menjadi ADP ditambah PI. Dari hasil demetilmalonil koenzim A itu akan melalui proses metilmalonil koenzim A epimerase, itu akan menghasilkan L-metilmalonil koenzim A, di mana dari hasil tersebut akan melalui kembali proses yaitu ada metilmalonil koenzim A mutase, itu juga dibantu dengan koenzim dari vitamin B12 dan akan menghasilkan. Selanjutnya adalah proses beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak merupakan proses pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA yang nantinya akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan berlangsungnya di mitokondria. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa membran mitokondria itu bersifat impermeable terhadap asam lemak sehingga proses oksidasinya itu tidak bisa langsung terjadi, harus melalui beberapa tahap dulu. Yang pertama itu ada aktivasi, transport ke
mitokondria, kemudian adalah proses beta oksidasi. Nah, di sini ada beta oksidasi asam lemak jenuh yang terdiri dari 4 tahap, yaitu oksidasi awal, hidrasi, akan kembali dioksidasi, dan tiolasi. Nah, pada oksidasi awal, nantinya akan dikatalisis oleh enzim asil-CoA dehidrogenase, di mana pada tahap ini akan terbentuk ikatan rangkap dari masing-masing C2 dan C3 yang akan ditangkap oleh FAD sehingga terbentuk FADH2. Hidrasi itu dikatalisis oleh enzim enoyl-CoA hidratase yang dapat menghidrasi ikatan rangkap trans. Nah, pada tahap ini dibutuhkan H2O yang akan berikatan dengan C3 untuk gugus OH dan C2 itu untuk gugus H-nya, sehingga ikatan rangkap antara C2 dan C3-nya akan terbuka. Pada tahap oksidasi itu dikatalisis oleh hidroksilasil CoA dehidrogenase untuk melepaskan 2 atom H pada C3. Sehingga pada C3-nya ini hanya akan mengikat oksigen dengan ikatan rangkap. Nah, atom H-nya ini akan berikatan dengan NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap tiolisis atau tiolasi, itu dikatalisis oleh enzim tiolase. Nah, pada tahap ini terjadi pemisahan atau pemotongan antara C2 dan C3 sehingga akan dihasilkan satu gugus asetil-CoA yang berikatan dengan 2 karbon dan asam lemak berikatan dengan koenzim A yang jumlah karbonnya itu sudah berkurang 2. Kemudian proses degradasi diulangi sampai panjang rantainya itu habis. Nah, jadi setiap satu siklus beta oksidasi ini akan menghasilkan satu FADH2 dan satu NADH2. Untuk beta oksidasi asam lemak tak jenuh, di sini ada contohnya, itu ada asam oleat dalam bentuk oleoil CoA. Di sini itu mekanismenya sama seperti beta oksidasi asam lemak jenuh, karena terdapat satu ikatan tak jenuh, maka dalam proses degradasinya asam lemak tak jenuh ini akan mengalami satu reaksi tambahan, yaitu reaksi isomerasi bentuk cis trans yang dikatalisis oleh enzim enoyl-CoA isomerase. Nah, di sini ada asam linoleat dalam bentuk linoyl-CoA, di mana tidak melalui reaksi oksidasi awal, yaitu dehidrogenase 1, yang nantinya itu akan menghasilkan FADH2, yaitu pada pemotongan 2C yang mengandung ikatan rangkap. Selanjutnya ada asam lemak ganjil atau atom C-nya ganjil. Di sini contohnya ada asam propionat dalam bentuk propionil-CoA yang terdiri dari 3 atom C, yang di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri ini awal terbentuknya propionil-CoA. Jadi ada 19 karbon yang nantinya ini akan melalui beberapa tahap sehingga terbentuk 14 karbon, akan bereaksi lagi sehingga terbentuk 5 karbon, dan setelah melalui beberapa tahap akan terbentuk asetil-CoA dan propionil-CoA. Nah, propionil-CoA yang telah terbentuk ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat melalui suksinil-CoA. Jadi propionil-CoA dikarboksilasi itu jadi propionil-CoA ini akan dikarboksilasi menjadi demetil-malonil-CoA, kemudian diubah menjadi suksinil-CoA melalui intermediate L-metil malonil-CoA. Jumlah energi yang dihasilkan di sini adalah 6 ATP yang dihasilkan dalam satu siklus asam sitrat jika masuk lewat suksinil-CoA. Selanjutnya adalah asam lemak genap atau atom C-nya itu genap. Contohnya di sini ada palmitat yang punya 16 atom karbon. Jadi di sini palmitatnya akan diaktifasi menjadi palmitoyl-CoA yang kemudian ditransport ke dalam matriks mitokondria sehingga terjadi proses beta oksidasi melalui 4 tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu oksidasi awal, hidrasi, kemudian akan kembali dioksidasi dan tiolasi atau tiolisis, sehingga nantinya akan dihasilkan FADH2
NADH, asetil-CoA, dan atom karbon yang telah terpotong menjadi 14 atom C, yang awalnya itu dari 16 jadi 14. Nah, asam lemak dengan 14 atom C ini akan masuk lagi ke siklus beta oksidasi melalui 4 tahap lagi dan berubah lagi menjadi 12 atom karbon, kemudian akan kembali lagi ke siklus beta oksidasi sampai terbentuk 2 atom C atau disebutnya asetil-CoA. Nah, selanjutnya asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat lalu menghasilkan energi dan produk buangannya itu berupa karbon dioksida. Untuk setiap siklus beta oksidasi akan menghasilkan satu FADH2 dan satu NADH2 dan akan masuk ke rantai respirasi yang nantinya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga mengeluarkan molekul air. Sehingga hasil oksidasi palmitat ini terdiri dari 8 asetil-CoA, 7 FADH2 dan 7 NADH2. Kenapa bisa didapatkan hasil tersebut? Jadi untuk 8 asetil-CoA-nya ini didapat dari 16 atom karbon yang tadi dibagi menjadi 2 karena dipotongnya itu setiap 2 atom karbon. 2 atom karbonnya ini. Kemudian untuk palmitatnya ini dia melalui 7 siklus beta oksidasi dan setiap siklus beta oksidasi ini menghasilkan 1 FA2 dan 1 NADH. Jadi FADH dan NADH-nya ini dikalikan dengan 7. Kemudian ada interelasi metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber energi utama yang digunakan oleh manusia adalah karbohidrat. Karbohidrat akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Lalu bagaimana saat tubuh kita sedang kekurangan karbohidrat? Misalnya saat tubuh dalam keadaan lapar atau saat puasa. Nah, tubuh kita itu mampu menggunakan lemak dan protein sebagai sumber energi untuk menggantikan karbohidrat. Jadi tubuh kita akan tetap menghasilkan ATP. Untuk karbohidrat sendiri akan dipecah dulu menjadi komponen sederhana yaitu glukosa. Kemudian akan mengalami tahap glikolisis menghasilkan asam pirufat, kemudian jalur dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil-CoA, lalu masuk ke siklus Krebs dan terakhir rantai transport elektron. Kemudian untuk protein sendiri akan dipecah terlebih dahulu menjadi komponen terkecil yaitu asam amino. Sebelum masuk ke jalur katabolisme karbohidrat, asam amino harus mengalami proses deaminasi, yaitu proses pembuangan gugus amino agar bisa masuk ke jalur katabolisme karbohidrat. Nah, setelah proses deaminasi akan menghasilkan asam pirufat yang selanjutnya bisa masuk ke dekarboksilasi oksidatif atau bisa langsung dirubah menjadi asetil-CoA atau bisa langsung masuk ke siklus Krebs. Untuk lipid akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang akan memasuki jalur glikolisis. Kemudian asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA dengan beta oksidasi dan akan masuk ke siklus Krebs. Jadi interelasi metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein adalah untuk menghasilkan ATP, protein dan lemak akan mengalami jalur katabolisme karbohidrat. Pembahasan selanjutnya yaitu ada anabolisme lipid. Di sini ada pengertian dari anabolisme sendiri, yaitu adalah suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks. Kemudian pengertian dari anabolisme lipid yaitu merupakan proses pengubahan karbohidrat menjadi lemak yang memerlukan produksi asam lemak dan gliserol sebagai rangka sehingga asam teresterifikasi. Nah, asam lemak ini dibentuk oleh kondensasi berganda unit asetat dari asetil-CoA. Proses anabolisme lipid ini terdiri dari 4 proses, yaitu yang pertama ada biosintesis asam lemak, kemudian dilanjutkan dengan biosintesis triacylglycerol, selanjutnya terjadi biosintesis fosfolipid, dan yang terakhir yaitu biosintesis kolesterol. Kita ke pembahasan pertama, yaitu biosintesis asam lemak yang berlangsung dalam sitoplasma dari banyak jaringan, yaitu terutama dalam jaringan hati, lemak, ginjal, kelenjar susu atau mamai, dan paru-paru. Selanjutnya, polimerisasi menjadi asam lemak terjadi di dalam sitoplasma dalam suatu kompleks sintase asam lemak.
prosesnya ini membutuhkan asam sitrat sebagai kofaktor dan karbon dioksida sebagai faktor pembantu dalam proses pemecahan rantai asam lemak. Tahapan pertama dari biosintesis asam lemak yaitu ada transport asetil-CoA ke sitosol. Jadi asetil-CoA ini hampir semuanya diproduksi di dalam mitokondria dari proses beta oksidasi, yaitu dengan cara mendegradasi asam lemak menjadi asetil-CoA. Nah, gugus asetil dari asetil-CoA ini akan diangkut untuk melintasi membran mitokondria ke dalam sitosol melalui sistem yang bernama sistem ulang-alik atau citrat shuttle. Nah, asetil-CoA ini akan bereaksi dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat dengan katalis sitrat sintase. Reaksi yang terjadi yaitu asetil-CoA ditambah dengan oksaloasetat ditambah dengan H2O menjadi sitrat ditambah dengan CoA tambah H+. Selanjutnya sitrat akan keluar dari matriks mitokondria ke sitosol melalui sistem transport trikarboksilat dan bereaksi dengan CoA, sitosol dan ATP menghasilkan asetil-CoA sitosol yang dikatalisis oleh sitratliase dan reaksi yang terjadi yaitu tertera pada gambar di samping. Reaksi berikutnya itu terjadi produksi malonyl-CoA, di mana prekursor dari reaksi ini yaitu asetil-CoA dengan 3 karbon. Dengan katalis yaitu enzim asetil-CoA karboksilase, dan enzim asetil-CoA karboksilase ini mengandung biotin yang merupakan carrier karbon dioksida, dan biotin ini dapat bolak-balik antara dua bidang yang aktif. Nah, asetil-CoA karboksilase ini merupakan enzim yang dui fungsi, yaitu sebagai biotin karboksilase dan transkarboksilase. Reaksi ini melibatkan suatu molekul protein pembawa gugus ACP atau acyl carrier protein. Dan acyl carrier protein ini membentuk senyawa kompleks dengan keenam enzim yang digunakan pada metabolisme asam lemak, yang selanjutnya keenam enzim tersebut dapat membentuk enzim kompleks sintase asam lemak. Dalam produksi malonyl-CoA, proses pembentukannya yang terjadi yaitu yang pertama bikarbonat akan bereaksi dengan fosfat terminal dari ATP untuk membentuk karmaboil fosfat. Kemudian, biotin akan mengangkut keluar nukleofilik dan menyerang karmaboil fosfat. Selanjutnya, produk yang dihasilkan ini merupakan donor dari grup karboksilat. Pada proses ini, asetil-CoA memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai biotin carrier protein, yang kedua sebagai biotin karboksilase yang mengaktifkan karbon dioksida dengan pelekatan nitrogen cincin biotin, dan yang ketiga sebagai transkarboksilase untuk mentransfer CO2 aktif ke asetil-CoA dan membentuk malonyl-CoA. Kemudian, reaksi yang berikutnya yaitu terjadi pembentukan asetil SACP sebagai pereaksi pemula. Nah, kedua gugus SH akan dimuati oleh gugus asil dan terjadi di dalam 2 tahap enzimatik yang terkatalisis. Pada reaksi pertama, yaitu gugus asetil pada asetil S-CoA akan dipindahkan ke gugus sistem SH pada sintase dengan katalis ACP asil transferase. Kemudian pemindahan gugus asetil dari ACP ke gugus SH dengan enzim beta-ketoasil ACP sintase akan menghasilkan asetil S-beta ketoasil ACP sintase. Dan reaksi akhir yang terjadi yaitu asetil SACP ditambah sintase SH akan menjadi ACP-SH ditambah asetil S-sintase. Kemudian pada reaksi tahap kedua, yaitu gugus malonyl pada malonyl S-CoA akan dipindahkan ke gugus fosfopantetein sulfihidril ACP yang dikatalisis oleh ACP malonyl transferase, dan reaksi yang terjadi itu malonyl S-CoA ditambah ACP-SH menjadi malonyl SACP plus CoA-SH. Nah, setelah terikatnya dua gugus asil secara kovalen pada enzim sintase, yakni satu di gugus asil pada gugus sistem SH dan satu gugus asil pada fosfopantetein SH, maka enzim sintase telah siap digunakan untuk perpanjangan rantai asam lemak dengan penambahan 2 atom karbon berturut-turut hingga terbentuk asam palmitat.
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa proses berikutnya yaitu ada tahapan penambahan 2 unit karbon yang terdiri dari 4 tahap reaksi. Tahap yang pertama yaitu ada tahap kondensasi. Pada tahap kondensasi ini yaitu terjadi kondensasi asetil SACP dengan malonyl ACP untuk membentuk asetil ACP dan dalam waktu yang bersamaan juga akan melepaskan molekul CO2. Nah, pada tahap ini kondensasi gugus asil yang berikatan secara kovalen dengan gugus SH ini akan membentuk gugus asetoasil yang terikat pada gugus fosfantetein SH, fosfopantetein SH. Kemudian juga tadi telah disebutkan bahwa akan membebaskan molekul CO2, di mana reaksi ini dikatalisis oleh 3 ketoasil ACP sintase. Nah, tahapan ini itu prosesnya yang terjadi yaitu gugus asetil akan dipindahkan dari gugus sistem SH ke gugus malonyl pada SH fosfopantetein sehingga molekul ini akan menjadi ujung metil unit 2 karbon dari gugus asetil yang baru. Nah, akibatnya gugus asetil akan menggantikan karboksil bebas pada gugus malonyl sebagai CO2. Dan CO2 yang dibentuk di sini itu sama dengan CO2 yang tadi mula-mula masuk ke dalam malonyl-CoA melalui reaksi asetil-CoA karboksilase. Jadi, karbon dioksida di sini itu tidak diikat secara permanen dalam ikatan kovalen selama biosintesis asam lemak, tetapi dia berperan sebagai katalitik di dalam sintesis asam lemak dan akhirnya akan dibebaskan pada setiap pemasukan unit 2 karbon. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ada tahapan reduksi. Pada tahap ini terjadi reduksi untuk mengubah keton menjadi alkohol menggunakan NADPH. Jadi reaksi yang terjadi yaitu molekul asetoasetil SACP akan mengalami reduksi pada gugus karbonilnya dengan menggunakan NADPH sebagai pembawa elektronnya dan untuk membentuk beta-3 hidroksiasil SACP. Dan tahap reduksi ini dibantu oleh enzim beta ketoasil ACP reduktase. Berikutnya ada tahapan dehidrasi untuk membentuk ikatan rangkap trans. Nah, pada reaksi ini senyawa D3 hidroksiasil SACP didehidrasi oleh 3 hidroksiasil ACP untuk menghasilkan trans-enoyl SACP. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu terjadi tahapan penjenuhan, di mana ikatan ganda pada trans-enoyl SACP direduksi atau dijenuhkan untuk membentuk butiril SACP melalui aktivitas enoyl ACP reduktase. Dan NADPH di sini berperan sebagai pemberi elektron. Nah, di sini merupakan ringkasan dari reaksi lipogenesis, yang mana 4 tahapan reaksi sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian yang tahapan akhirnya yaitu membentuk butiril SACP. Nah, butiril SACP ini akan melalui suatu siklus lagi untuk menghasilkan heksanol SACP yang kemudian setelah itu siklus akan diulang dan produk akhir yang terbentuk yaitu dihasilkan palmitoyl SACP. Nah, selanjutnya untuk membentuk siklus lipogenesis yang sempurna yaitu palmitoyl ACP akan bereaksi dengan air untuk membentuk palmitat yang dengan karbon 16 dan di sini akan membebaskan ACP. Berikutnya yaitu ada pemanjangan rantai asam lemak hingga terbentuk asam palmitat secara kontinu. Jadi molekul ini dapat diperpanjang untuk membentuk asam stearat atau bahkan asam lemak yang jauh lebih panjang dengan adanya penambahan gugus asetil berikutnya melalui kerja sistem perpanjangan asam lemak yang terjadinya di dalam retikulum endoplasma dan mitokondria. Nah, sistem pemanjangan retikulum endoplasmik yang lebih aktif akan menambahkan unit 2 karbon yang diberikan dalam bentuk malonyl-CoA
menjadi palmitoyl SACP dan selanjutnya membentuk palmitoyl S-CoA. Selanjutnya ada pemanjangan rantai asam palmitat secara bertahap. Jadi tadi terbentuknya palmitoyl S-CoA pada tahap yang sebelumnya itu akan diubah menjadi stearoyl S-CoA dengan penambahan asetil S-CoA di dalam lintas yang sama seperti lintas tadi sintesis asam palmitat. Nah, pembentukan stearoyl CoA ini terjadi setelah pembentukan asam palmitat dan prosesnya melibatkan koenzim A. Terjadi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, palmitoyl CoA akan mengalami reaksi kondensasi dengan asetil CoA membentuk beta-ketosteroyl CoA. Selanjutnya, pada tahapan kedua, beta-ketosteroyl CoA direduksi oleh NADPH menjadi beta-hidroksisteroyl CoA. Dan pada tahap terakhir, terjadi dehidrasi untuk membentuk stearoyl CoA tak jenuh dan kemudian mengalami reduksi kembali atau reaksi penjenuhan untuk menjadi stearoyl CoA jenuh oleh NADPH. Berikutnya ada biosintesis setelah asam palmitat. Nah, asam palmitat ini kan merupakan hasil akhir yang normal dari proses biosintesis asam lemak dengan enzim kompleks sintase asam lemak. Dan ia merupakan senyawa sumber untuk biosintesis asam lemak jenuh dan tak jenuh yang berantai lebih panjang. Nah, pemanjangan rantai asam palmitat menjadi asam lemak jenuh berantai lebih panjang, terutama asam serat ini berlangsung dengan adanya dua sistem enzim yang berbeda, yang masing-masingnya itu terdapat di dalam mitokondria dan retikulum endoplasma. Nah, di dalam mitokondria, pemanjangan rantai asam palmitat ini berlangsung melalui reaksi kondensasi palmitoyl CoA dengan asetil CoA menghasilkan beta-ketosteroyl CoA yang kemudian hidratasikan menjadi stearoyl CoA tak jenuh dan direduksi dengan NADPH untuk menghasilkan stearoyl CoA. Nah, di dalam mikrosom, pemanjangan rantai asam palmitat ini berlangsung dengan menggunakan malonyl CoA dan mekanisme reaksinya itu berjalan seperti reaksi biosintesis asam palmitat. Selanjutnya adalah biosintesis asam lemak jenuh. Terjadinya pada sistem mikrosom. Untuk tahap pertama, malonyl CoA akan bergabung dengan asil CoA, membentuk beta-ketoasil CoA dengan bantuan beta-ketoasil CoA sintase. Kemudian, beta-ketoasil CoA akan dibantu oleh beta-ketoasil CoA reduktase dan menghasilkan beta-hidroksiasil CoA. Tahap ketiga, beta-hidroksiasil CoA akan membentuk alfa-beta-asil CoA tak jenuh dengan bantuan hidratase dan kemudian tahap terakhir, alfa-beta-asil CoA tak jenuh ini akan membentuk asil CoA dan menghasilkan NAD+ dengan bantuan alfa beta-asil CoA tak jenuh reduktase. Baik, selanjutnya yaitu biosintesis asam lemak tak jenuh, di mana desaturase delta 9 dalam retikulum endoplasma mengkatalisis konversi stearat menjadi oleat pada posisi delta 9. Sintesis asam lemak tak jenuh melibatkan sistem desaturase dan glucose. Nah, di sini bisa dilihat reaksinya pada gambar. Ini terjadi hidrogen transport, kemudian di sini terjadi elektron transport. Lalu di sini steroid diubah melalui desaturase dan juga ikatan lemak terlibat dalam rantai asam lemak ini. Untuk reaksi selengkapnya bisa dilihat pada gambar. Lalu desaturase pada tanaman mengoksidase oleat. Produksi fosfatidilkolin menghasilkan asam lemak tak jenuh ganda. Beberapa produk dari fosfatidilkolin melalui hidrolisis. Berikutnya, tahapan kedua dari anabolisme lipid yaitu ada biosintesis triasylgliserol. Nah, triasylgliserol atau trigliserida ini merupakan lipid
fosfolipid cadangan yang disintesis secara aktif di dalam sel jaringan, terutama dalam sel lemak dan sel hati. Prekursor utama dalam sintesis triasylgliserol ini yaitu L-gliserol 3-fosfat dan fatty acyl CoA. Fungsi dari triasylgliserol yaitu untuk disimpan di dalam jaringan lemak, untuk ditransport dalam lipoprotein dari epitel mukosa usus dan hati, untuk dikeluarkan dari air susu pada masa laktasi. Nah, gliserol 3-fosfat ini pada umumnya terbentuk dari senyawa antara proses glikolisis, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, dengan menggunakan katalis enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase yang dibantu oleh sistem NAD+ atau NADH sebagai koenzimnya dan diubah menjadi L-gliserol 3-fosfat. Nah, pada biosintesis triasylgliserol ini terdapat beberapa tahapan. Itu pada tahap pertama dan kedua terjadi asilasi gugus hidroksil dari L-gliserol 3-fosfat menjadi asam lipofosfatidat yang kemudian selanjutnya akan menghasilkan asam fosfatidat, di mana reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliserol fosfat asil transferase. Kemudian pada tahap ketiga yaitu terjadi biosintesis triasylgliserol oleh enzim fosfatidat fosfatase dan menghasilkan diasylgliserol. Kemudian diasylgliserol ini akan bereaksi dengan molekul ketiga dari koenzim A, asil asam lemak, menghasilkan triasylgliserol dengan katalis enzim diasylgliserol asil transferase. Kemudian triasylgliserol ini dapat berupa VLDL dan bisa juga disimpan di dalam jaringan adiposa, di mana apabila dalam bentuk VLDL akan diedarkan ke seluruh tubuh dan apabila disimpan dalam jaringan adiposa itu akan disimpan di bawah kulit untuk cadangan tubuh. Berikutnya ada biosintesis fosfolipid. Nah, fosfolipid ini merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat, di mana struktur dari fosfolipid ini dalam membran sel adalah amfibolik, yaitu satu bagian molekul bermuatan, polar atau hidrofilik, dan bagian yang lainnya tidak bermuatan atau nonpolar atau hidrofobik. Nah, area hidrofilik ini yang berisi fosfat dan hidrofobik yang berisi asam lemak dan disebut kepala dan ekor. Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa tahapan dari biosintesis fosfolipid. Nah, tahapan pertama yaitu ada reduksi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP yang merupakan senyawa antara glikolisis menjadi gliseraldehyde 3-fosfat atau G3P. Selanjutnya, dua molekul asil ACP akan mentransfer gugus asam lemak ke G3P untuk menghasilkan asam fosfatidat yang dikatalisis oleh gliseraldehyde 3-fosfat asil transferase. Yang mana asam fosfatidat ini akan diproses lagi menjadi derivat fosfolipid lainnya. Contohnya fosfatidilserin, fosfatidil etanolamin, dan kardiolipin. Tahapan berikutnya yaitu ada asam fosfatidat yang bereaksi dengan sitidin, trifosfat atau CTP untuk menghasilkan sitidin difosfat diasylgliserol dan pirofosfat yang dikatalisis oleh sitidin difosfat digliserid sintase. Nah, selanjutnya pada tahapan keempat yaitu terjadi penambahan sistein pada sitidin difosfat diasylgliserol yang akan menghasilkan fosfatidilserin dan dikatalisis oleh fosfatidilserin sintase. Kemudian tahapan berikutnya yaitu fosfatidilserin dekarboksilase akan melakukan dekarboksilasi fosfatidilserin untuk menghasilkan fosfatidil etanolamin. Kemudian sitidin difosfat diasylgliserol secara terpisah akan bereaksi dengan gliserol fosfat
untuk menghasilkan fosfatidilgliserol fosfat, dan reaksi ini dikatalisis oleh fosfatidilgliserol fosfat sintase. Selanjutnya, terjadi hidrolisis fosfatidilgliserol fosfat untuk menghasilkan fosfatidilgliserol, yang mana reaksi tersebut dikatalisis oleh fosfatidilgliserol fosfat fosfatase. Dan dua molekul fosfatidil fosfat akan bereaksi untuk menghasilkan kardiolipin yang dikatalisis oleh kardiolipin sintase. Berlanjut ke proses anabolisme lipid selanjutnya, yaitu ada biosintesis kolesterol. Kolesterol ini merupakan komponen penting untuk pembentukan membran struktural semua sel dan komponen utama sel otak dan syaraf. Nah, kolesterol ini disintesis hampir di semua sel, terutama di dalam hati dan usus, yaitu sekitar 50%-nya. Dan kolesterol ini berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, prekursor garam empedu, dan prekursor steroid. Bahan dan sejumlah steroid penting yang dihasilkan oleh kolesterol yaitu ada asam empedu, asam folat, hormon-hormon adrenal cortex, estrogen, androgen, dan progesteron. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap pembentuk biosintesis kolesterol. Jadi, di sini tuh dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ada pembentukan mevalonat dari 3 unit asetat. Nah, asetoasetil-CoA di sini akan berkondensasi dengan asetil-CoA, molekul yang ketiga, dan dikatalisis oleh enzim HMG-CoA sintase untuk menghasilkan senyawa 6 karbon beta hidroksil beta gutaryl-CoA atau HMG-CoA, serta dia akan melepaskan satu molekul koenzim A bebas. Nah, selanjutnya terjadi reduksi HMG-CoA menjadi mevalonat dengan bantuan katalis enzim HMG-CoA reduktase. Nah, tahapan berikutnya yaitu ada pengubahan mevalonat untuk mengaktifkan 2 unit isopren. Kemudian selanjutnya mevalonat ini akan diubah menjadi mevalonat pirofosfat, kemudian diubah menjadi farnesil pirofosfat. Selanjutnya ada pembentukan squalene, dan squalene ini akan diubah menjadi lanosterol. Nah, lanosterol ini kemudian akan melepaskan 3 gugus metal, yaitu 2 dari atom karbon nomor 4 dan satunya dari atom karbon nomor 14, dan kemudian reduksi ikatan rangkap dari rantai samping kolesterol, dan terjadi pemindahan ikatan rangkap dari posisi 8, 9 ke posisi 5 dan 6 dalam cincin beta untuk membentuk kolesterol, dan kolesterol ini akhirnya akan digunakan untuk pembentukan hormon steroid, vitamin D, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu ada ketogenesis. Ketogenesis ini merupakan proses pembentukan badan-badan keton atau keton balis akibat adanya pemecahan lemak dan karbohidrat yang tidak seimbang, di mana terjadi pada saat glukose darah sangat turun, pada saat sangat lapar, atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Selanjutnya, pada fase kelaparan dan diabetes mellitus tak terkontrol akan terjadi peningkatan jalur oksidasi asam lemak. Akibatnya, produk oksidasi asam lemak yang dihasilkan akan semakin banyak, atau asetil-CoA-nya berlimpah. Nah, di sisi lain, pada saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar, jalur gluconeogenesis menjadi lebih aktif sehingga oksaloasetat lama-kelamaan akan habis. Dan kekosongan dari oksaloasetat ini akan mengakibatkan asetil-CoA yang berlimpah, di mana kemudian akan mencari jalur lainnya supaya tetap dapat menghasilkan energi, yaitu melalui pembentukan keton balis yang terdiri dari asetoasetat, aseton, dan beta hidroksibutrat. Selanjutnya, ini merupakan tahapan dari ketogenesis, di mana awalnya yaitu 2 asetil-CoA akan bergabung menjadi 2 asetil-CoA untuk menghasilkan asetoasetil-CoA dengan bantuan asetoasetil-CoA tiolase. Selanjutnya, asetoasetil-CoA ini dengan bantuan HMG-CoA sintase akan membentuk HMG-CoA. Dan di sini selanjutnya akan terjadi sintesis keton. Nah, selanjutnya, tadi HMG-CoA atau bisa disebut juga 3-hidroksi 3-metil-glutaryl-CoA itu akan dibentuk menjadi asetoasetat
dengan bantuan hemgekkoaliase. Nah, asetoasetat ini kemudian akan mengalami tahap reaksi berikutnya, reaksi yang lebih lanjut. Reaksi yang pertama yaitu dengan bantuan asetoasetat dekarboksilase akan menghasilkan aseton, dan kemudian reaksi lainnya dengan bantuan beta hidroksibutirat dehidrogenase akan membentuk beta hidroksibutirat. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian metabolisme lemak. Yang pertama ada pengendalian biosintesis asam lemak. Jadi sintesis asam lemak ini akan terjadi secara maksimal apabila karbohidrat dan energi banyak dan asam lemaknya sedikit. Terhambatnya ketika kekurangan kalori, diet yang mengandung lebih dari 10% lipid atau diabetes mellitus karena tingginya asam lemak darah atau FFA. Nah, enzim kunci dari biosintesis asam lemak ini yaitu asetil-CoA karboksilase yang selanjutnya mengkatalisis tahap pembentukan malonyl-CoA dan dikendalikan oleh glukagon, epinefrin, dan insulin. Nah, asetil-CoA karboksilase ini dihambat oleh asil-CoA rantai panjang dan aktivitasnya ditingkatkan oleh adanya asam sitrat. Insulin juga dapat meningkatkan sintesis enzim kompleks asam lemak dan asetil-CoA karboksilase. Selanjutnya di sini ada mobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Nah, bagian ini dapat menjelaskan mengapa diet ketofastosis dapat menurunkan berat badan. Jadi di sini pembentukan asam lemak itu tadi telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu hormon yang mempengaruhinya itu adanya insulin. Mengapa? Karena insulin ini akan mengaktifkan lipoprotein lipase yang mana akan mengubah VLDL dan CM menjadi asam lemak. Dan asam lemak ini nantinya akan disimpan di dalam jaringan adiposa. Lalu bagaimana apabila tidak terdapat hormon insulin? Maka yang terjadi itu akan aktifnya glukagon, akan dihasilkan glukagon. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa insulin ini aktif atau muncul ketika adanya glukosa. Dan apabila tidak ada glukosa atau seperti yang terjadi pada diet ketofastosis, maka insulin ini tidak dihasilkan sehingga tubuh akan menghasilkan glukagon. Nah, adanya glukagon ini akan mengaktifkan yang HS lipase yang awalnya ini aktif. Dan HS lipase ini nantinya akan mendegradasi triasylgliserol yang pada akhirnya akan mengeluarkan gliserol dan asam lemak. Oleh karena itu, simpanan asam lemak di dalam jaringan adiposa akan menurun dan menyebabkan terjadinya penurunan berat badan. Nah, di sini merupakan penjelasannya yaitu insulin akan menstimulasi LPL yang akan meningkatkan pengambilan FA dari VLDL dan kilomikron. Nah, kemudian insulin ini juga dapat menstimulasi glikolisis dan inaktivasi hormon sensitif lipase. Efek utamanya yaitu adalah penyimpanan FA sebagai triacylglycerol di jaringan adiposa. Selanjutnya ada glukagon dan epinefrin ini, dia akan mengaktifasi adenylat sintase dan HSL, dan efek utamanya yaitu mobilisasi cadangan lemak. Selanjutnya ada pengendalian biosintesis triacylglycerol. Di dalam tubuh, triacylglycerol dipecah dan disintesis kembali di siklus triacylglycerol, dan beberapa asam lemak dikeluarkan oleh lipolisis dari triacylglycerol ke jaringan adiposa dan dialirkan melalui darah untuk digunakan kembali membentuk gliserol. Dan beberapa asam lemak yang dialirkan oleh darah membutuhkan energi yang diambil dari hati menggunakan sintesis triacylglycerol. Berikutnya ada pengendalian biosintesis kolesterol, yang mana kecepatannya ini ditentukan oleh enzim HMG-CoA reduktase yang diatur oleh represi sintesis enzim dan interkonversi enzim. Enzim ini dapat dihambat oleh obat antihiperkolesterolemia yang dapat menurunkan kolesterol seperti kompaktin,
fenolin dan derivatnya. Nah, kolesterol plasma menurun oleh adanya hormon tiroid yang meningkatkan reseptor LDL dan oleh estrogen yang menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Nah, plasma kolesterol akan meningkat karena absorpsi empedu dan DM yang tidak terkontrol. Dan kemudian dosis tinggi dari niacin juga dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Selanjutnya ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.